Halo, perkenalkan nama saya Hasna Zimah. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah berNIM 140362570. Di sini saya akan menganalisis sebuah film, yaitu untuk tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dari Bu dosen Bu Evita Soraya MPD. Film yang akan saya bahas dan analisis yaitu film Good Will Hunting. Film yang bukan hanya menceritakan tentang seorang pemuda jenius, tetapi juga memperlihatkan perkembangan psikologis, emosional, sosial, dan pendidikan seorang peserta didik. Tokoh-tokohnya berupa Matt Damon sebagai Will Hunting, selanjutnya Ben Affleck sebagai Chucky temannya Hunting, selanjutnya Minnie Driver sebagai Skylar, selanjutnya Stellan Skarsgård sebagai Profesor, dan terakhir Robin Williams sebagai Guru Sean. Alasan saya memilih film ini adalah sebenarnya saya tuh sudah lama menonton ini, sudah pernah menonton. Saat diberikan tugas analisis, saya tuh langsung kepikiran film tersebut. Film Good Will Hunting yang sangat emosional, mendidik, dengan banyak penghargaan yang film ini raih, beserta para aktor jenius yang memerankan film tersebut, seperti Matt Damon dan Ben Affleck. Itu salah satu para aktor favorit saya. Jadi saya yakin film ini tuh mampu membuat saya terkesima lagi, walau ditonton berulang kali. Pertama kali itu saya tonton, saya tidak terlalu kena dalam makna film tersebut. Jadi dengan saya juga menganalisis film ini, pasti membuat saya lebih memahami makna film tersebut. Film Good Will Hunting ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Will Hunting yang bekerja sebagai petugas kebersihan di suatu kampus. Meskipun berasal dari lingkungan yang sederhana, Will memiliki kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam bidang matematika. Ia mampu menyelesaikan soal matematika tingkat tinggi yang bahkan sulit diselesaikan oleh mahasiswa lain, bahkan dosen lainnya gitu. Namun, di balik kecerdasannya, Will memiliki kehidupan yang penuh luka. Ia tumbuh dalam lingkungan keras dan mengalami kekerasan saat kecil. Hal tersebut membuat dirinya menjadi pribadi yang mudah marah, tertutup, dan sulit mempercayai orang lain. Karena terlibat kasus perkelahian, Will diwajibkan mengikuti terapi psikologis, dan dari situlah ia bertemu dengan guru terapis, yaitu yang bernama Sean, seorang terapis yang perlahan membantu Will menghadapi trauma dan memahami dirinya sendiri. Film ini kemudian berkembang menjadi cerita tentang proses penyembuhan, perkembangan diri, dan keberanian keluar dari rasa takut. Ini lanjut menganalisis sebuah adegan untuk perkembangan peserta didik. Pertama, perkembangan kognitif. Dalam film ini perkembangan kognitif terlihat sangat jelas pada tokoh Will Hunting, yaitu tokoh utamanya. Salah satu adegan yang penting itu adalah ketika Will diam-diam menyelesaikan soal matematika sulit di papan suatu kampus. Adegan tersebut tuh menunjukkan bahwa Will memiliki kemampuan berpikir yang tingkat tinggi. Ia mampu memahami konsep secara abstrak, berpikir logis, dan memecahkan masalah kompleks secara cepat. Kemampuan tersebut tuh sesuai dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, yaitu tahap operasional formal. Namun menurut saya, film itu juga menunjukkan bahwa kecerdasan akademik ini tidak selalu sejalan dengan kematangan emosional. Walaupun Will sangat pintar, ia tetap kesulitan memahami dirinya sendiri dan kurang bisa menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang kedua, perkembangan emosional. Aspek emosional ini menjadi perkembangan yang paling dominan dalam film ini. Will digambarkan sebagai pribadi yang mudah marah, defensif, dan sering menyerang orang lewat kata-kata. Hal tersebut tuh sebenarnya berasal dari trauma dia masa kecil yang belum selesai.
Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan, sehingga sulit mempercayai orang lain dan selalu merasa harus melindungi dirinya sendiri. Itu tidak mau untuk mencoba hal yang baru. Perkembangan emosional ini mulai berubah ketika Will menjalani terapi bersama guru terapisnya, yaitu Sean. Dalam satu adegan yang paling emosional, Sean terus mengatakan kepada Will bahwa semua kekerasan yang ia alami bukan kesalahannya. It's not your fault. Itu bukan kesalahanmu. Adegan ini tuh menjadi titik perubahan besar karena pertama kalinya Will benar-benar merasa dipahami. Dari situlah terlihat bahwa seseorang yang tampak kuat sebenarnya tuh bisa menyimpan luka yang sangat dalam. Selanjutnya, perkembangan sosial. Will sebenarnya memiliki teman-teman yang peduli kepadanya, terutama Chucky. Namun lingkungan tempat tinggalnya itu membuat Will merasa nyaman berada di zona yang sama terus-menerus. Ia takut mencoba hal baru, mencoba kehidupan yang baru, karena merasa dirinya itu tidak pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Selain itu, Will juga mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan Skylar, yaitu pacarnya. Ketika Skylar mulai serius dengannya, Will justru memilih menjauh karena takut kehilangan dan takut disakiti oleh orang lain gitu. Selanjutnya, aktualisasi diri. Perkembangan aktualisasi diri ini terlihat pada akhir film ketika Will mulai berani mengambil keputusan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Awalnya Will selalu menolak kesempatan besar yang datang kepadanya karena takut gagal dan takut keluar dari zona nyaman. Namun setelah melalui proses terapi dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, Profesor, Guru Sean, Chucky dan teman-temannya Skylar, ia mulai berani menghadapi rasa takut tersebut. Keputusan Will meninggalkan Boston untuk menemui Skylar menjadi tanda bahwa dirinya mulai berkembang dan berani menggunakan potensinya secara maksimal. Keterkaitan adegan dengan teori, yaitu ada teori Erikson. Erikson menjelaskan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh pengalaman psikososial. Dalam film ini, trauma masa kecil membuat Will kesulitan membangun rasa percaya terhadap orang lain. Ia takut membuka diri dan sulit bersikap defensif. Hal tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam perkembangan emosional dan hubungan sosialnya. Selanjutnya, teori Carl Rogers. Carl Rogers menekankan pentingnya empati dan penerimaan tanpa menghakimi. Pendekatan Sean kepada Will sangat sesuai dengan teori ini. Sean tidak memaksa Will berubah secara instan, tetapi mencoba perlahan dirinya terlebih dahulu. Sikap Sean yang sabar dan penuh empati membuat Will perlahan merasa aman untuk membuka dirinya. Selanjutnya, teori Jean Piaget yang saya sudah senggol sedikit tadi. Jean Piaget menjelaskan tahap operasional formal, yaitu kemampuan berpikir abstrak dan logis. Kemampuan Will yang menyelesaikan soal tingkat tinggi menunjukkan bahwa perkembangan kognitif itu berada di atas rata-rata gitu, atau pada tahap tersebut. Selanjutnya, teori Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ini menjelaskan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Dalam film ini, Sean dan Chucky menjadi orang-orang yang membantu perkembangan Will melalui dukungan sosial dan hubungan yang positif.
Sebenarnya selain Sean dan Chucky, ada Skylar dan Profesor itu, dan teman-temannya Will juga selain Chucky. Selanjutnya teori Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg ini menjelaskan perkembangan moral seseorang. Pada awal film, keputusan Will itu masih dipengaruhi rasa takut dan keinginan melindungi dirinya sendiri. Namun pada akhirnya Will mulai berani mengambil keputusan berdasarkan apa yang membuat dia tuh benar-benar inginkan dalam hidupnya, dan mau mencoba hal yang baru. Pendapat saya, film ini mengkritik cara pandang masyarakat yang terlalu fokus pada kecerdasan akademik, tetapi kurang memperhatikan kondisi emosional seseorang. Profesor sangat fokus pada kemampuan matematika Will dan ingin dirinya sukses secara akademik. Namun pada awal tuh Profesor kurang memahami luka batin yang dimiliki Will. Hal tersebut menurut saya sangat relevan dengan dunia pendidikan saat ini. Banyak peserta didik dinilai hanya dari nilai dan prestasi, padahal kondisi mental dan emosional mereka tuh sering diabaikan. Film ini juga menunjukkan bahwa peserta didik tidak hanya membutuhkan pendidikan akademik gitu, tetapi juga dukungan emosional, rasa aman, dan lingkungan yang mendukung perkembangan dirinya. Selain itu, saya merasa film itu sangat realistis dalam menggambarkan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan seseorang. Will Smith itu memiliki potensi yang luar biasa, tetapi lingkungan tempat ia tumbuh membuat dirinya tuh takut keluar dari zona nyaman. Ia merasa hidupnya akan selalu sama seperti orang-orang di sekitarnya. Menurut saya tuh kondisi seperti ini banyak ya terjadi dalam kehidupan nyata. Ada orang yang sebenarnya memiliki kemampuan besar, tapi merasa takut berkembang karena lingkungan atau pengalaman masa lalunya membuat dirinya tidak percaya diri. Selanjutnya, menurut saya ada beberapa hal penting yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan setelah melihat film ini. Apa solusinya? Pertama, pendidikan tuh seharusnya tidak hanya melihat kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga memahami kondisi emosionalnya dan latar belakang mereka gitu. Kedua, pendekatan yang penuh empati seperti yang dilakukan guru terapis ya, yang sangat penting diterapkan dalam pendidikan agar peserta didik tuh merasa aman dan dihargai. Selanjutnya, lingkungan sosial yang positif dapat membantu seseorang berkembang lebih baik. Karena itu, lingkungan perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan intelektual sekaligus emosional peserta didik. Sebagai penutup, film Good Will Hunting menunjukkan bahwa perkembangan peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan, tetapi juga pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan kondisi emosional. Film ini mengajarkan bahwa seseorang bisa memiliki potensi besar, tetapi tetap membutuhkan dukungan, empati, dan rasa aman agar mampu berkembang secara maksimal. Secara pribadi, film ini membuat saya sadar bahwa setiap orang memiliki luka dan perjuangan yang mungkin tidak terlihat dari luar. Karena itu, jika saya sebagai calon pendidik, saya ingin belajar untuk lebih memahami peserta didik bukan hanya dari kemampuan akademiknya, tapi juga dari kondisi emosional dan pengalaman hidup mereka. Sekian dari analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.